Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 20 sifat wajib bagi Allah ini diklasifikasikan atau terbagi kepada 4 kelompok. Yang pertama itu sifat nafsiyah, yaitu hanya satu sifat nafsiyah, yaitu wujud saja. Kemudian yang kedua sifat salbiyah, yang mana sifat salbiyah ini adalah sifat yang menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah ada 5: qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya ada 7, yaitu qudrah, iradah, ilm, hayat, sama', basar, kalam. Yang terakhir, yang keempat adalah sifat ma'nawiyah, yaitu konsekuensi logis dari sifat ma'ani. Yang tadi, jika sifat ma'aninya adalah qudrah, maka Allah pasti qadiran, Allah maha berkuasa, Allah yang maha berkuasa. Qudrah, Allah memiliki sifat qudrah, kuasa, maka Allah pasti memiliki sifat qadiran. Maksudnya Allah itu pasti maha kuasa. Nah, seperti itu. Nah, sama berarti sifat ma'nawiyah itu ada 7, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, setelah kita selesaikan 20 sifat wajib bagi Allah beserta pembagiannya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasannya sifat ma'ani memiliki ta'aluk, memiliki hubungan. Dari sifat-sifat Allah ini hanya sifat ma'anilah yang memiliki ta'aluk atau ranah jangkauan, hubungan dengan yang dita'alukinya. Nah, kita langsung saja masuk kepada ta'aluk sifat ma'ani. Pertemuan ke-11 ya. Oke. Tayyib, nabda darsan al-yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat, wa wahdatan aujib laha wa mithlu dhi iradatun wal ilmu lakin ammadi, wa amma aidan wajiban wal mumtani' wa mithlu dha kalamuhu falnattabi'. Fa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat, maka sifat kudrah yang berta'aluk dengan segala yang mungkin tidak akan berakhir oleh sesuatu yang dita'alluki olehnya. Wa wahdatan aujib laha wa mithlu dhi iradatun wal ilmu lakin amma bi, dan wajibkanlah keesaan baginya, bagi kudrahnya, dan seperti kudrah ini adalah iradah dan ilmu. Tetapi sifat ilmu itu lebih umum atau merata ta'aluknya kepada segala yang mungkin, dan merata pula wa amma aidan wajiban wal mumtani' wa mithlu dha kalamuhu falnattabi', dan merata pula kepada yang wajib dan mumtani' atau mustahil, seperti ilmu adalah kalamullah, yang seperti ilmu ini adalah kalamullah, maka hendaklah kita mengikuti. Baik. Nah, sebelum kita memasuki ta'aluknya, kita harus mengetahui apa itu ta'aluk.
Nah, di sini ta'alluq itu artinya adalah hubungan. Ta'alluq adalah hubungan atau tuntutan sifat pada perkara yang lain. Yang dimaksud hubungan di sini ialah ranah jangkauan. Jika ada ungkapan mampu, misalkan ya contohnya, jika ada ungkapan mampu, maka akan menimbulkan pertanyaan berikut. Mampu apa? Gitu. Enggak apa namanya? Ketika ada orang bilang, "Saya mampu." Pasti ada pertanyaan, mampu apa? Nah, di situ ranah jangkauan dari kemampuan itu ranahnya kemana gitu, jangkauannya kemana. Kemudian berbeda jika ada ungkapan hidup, maka tidak akan diiringi atau disertai dengan pertanyaan hidup apa. Ya, kalau orang misalnya hidup ya, nggak bakalan ditanya hidup apa gitu. Tapi kalau mampu nanti di sini masih menimbulkan pertanyaan, mampu dalam hal apa begitu. Nah, sebab kata mampu berhubungan dengan ranah jangkauan yang disebut dengan ta'alluqat. Nah, nanti yang akan kita bahas. Seperti misalkan kita itu mampu membaca atau mampu mengendarai motor, mampu menggambar dan sebagainya. Sedangkan kata hidup tidak ada kaitannya dengan yang lain. Nah, kemudian ta'alluq sifat kudrah dan iradah kehendak. Nah, saya sertai di ta'alluq sifat kudrah dan iradah itu karena ta'alluq sifat kudrah dan iradah ini ta'alluqnya sama. Nah, sifat kudrah dan iradah ta'alluqnya adalah dengan segala yang bersifat jaiz. Jaiz itu mungkin. Mungkin ada, mungkin tiada. Oke. Sebelumnya kita tahu ya, sifat atau hukum akli, hukum akal. Hukum akal itu ada 3. Ada yang dia itu yang pertama adalah wajib. Hukum akal wajib, yaitu kalau wajib itu pasti ada. Akal itu secara otomatis nalar rasionalnya itu berpikir bahwasannya hal itu pasti ada. Nah, di sini disebut wajibat, maka mustahil baginya tidak ada. Nah, pasti ada wajib. Kemudian yang kedua adalah mustahil. Nah, mustahil ini kebalikan daripada yang wajib. Maksudnya apa? Yang mana akal dan nalar manusia itu mengatakan bahwasanya hal itu mustahil terjadi, mustahil adanya, tidak mungkin ada gitu. Maka pasti tiada gitu. Itu yang mustahil. Mustahil itu pasti tiada. Kalau wajib itu pasti ada. Nah, sedangkan yang jaiz itu atau mungkin. Nah, di sini adalah dia bisa menerima keberadaan dan juga bisa menerima ketiadaan. Jadi bisa mungkin ada dan mungkin tiada. Nah, di sini sifat kudrah dan iradah ta'alluqnya adalah dengan segala yang bersifat jaiz atau mungkin. Mungkin ada, mungkin tiada. Contohnya yang jaiz mungkin itu apa sih? Ya, adanya alam semesta ini mungkin, bersifat mungkin ada, mungkin tiada. Kita berasal dari ketiadaan, kemudian ada, kemudian Allah mengadakan kita, kemudian Allah berkehendak untuk atau berkuasa untuk mentiadakan alam semesta setelah hari akhir dan seterusnya. Nah, di sini jika mungkin ada, maka Dia Maha Kuasa untuk meniadakannya. Jika mungkin tiada, maka Dia Allah Maha Kuasa untuk mengadakannya. Jadi tergambar ya, mungkin di sini itu selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersifat mungkin, itu alam semesta. Dia didahului oleh ada atau dia ini menerima ketiadaan. Qudrah dan iradah Allah tidak berhubungan dengan sesuatu yang wajib dan mustahil. Nah, jadi qudrah atau kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala
hanya kepada hal-hal yang mungkin, bukan kepada hal-hal yang wajib dan mustahil. Contohnya misalnya ada pertanyaan seperti ini, mampukah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya yang tak mampu dia ciptakan? Nah, pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang tidak logis, tidak masuk akal. Karena kudrah Allah, kuasa Allah tidak berhubungan dengan segala yang mustahil. Maksudnya apa? Mustahil ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu Allah itu maha besar. Allah maha berkuasa, masa ada yang lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala? Misalkan ada pertanyaan lagi, mampukah Allah menciptakan sekutu baginya? Nah, pertanyaan ini juga sama aja tidak masuk akal, karena sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala akal kita senantiasa menolak karena mustahil jika ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan atau kudrah Allah ini tidak mencakup kepada yang wajib dan mustahil, hanya mencakup yang mungkin saja atau jaiz, hal-hal yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Nah, jadi tadi ketika hal itu tidak ada, yang jika mungkin ada maka Allah maha kuasa untuk meniadakannya. Namun jika ia mungkin tiada, maka Allah maha kuasa untuk mengadakannya, menjadikannya dia ada. Nah, kemudian ta'aluk sifat kudrah pada segala yang mungkin tidak ada putusnya secara terus menerus. Maksudnya bagaimana? Jadi yang mungkin ini, kudrah Allah itu tidak ada akhirnya. Kudrah Allah bersifat esa, tunggal, karena mustahil jika kudrah Allah itu ada dua misalkan, maka akan terjadi suatu kekacauan. Tidak mungkin ada dua kekuatan yang bertolak belakang. Maka dari itu sifat kudrah bagi Allah itu adalah esa. Begitupun juga iradah bagi Allah adalah tunggal, tidak berbilang. Nah, sifat kudrah ini terus menerus, tidak terputus gitu. Meskipun yang mungkin atau segala hal yang bersifat mungkin atau bersifat jaiz, ini dia memiliki awal dan memiliki akhir atau memiliki akhir. Nah, namun sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada putusnya. Allah akan terus berkehendak, akan terus berkuasa, kuasa untuk misalkan memberi pahala kepada orang-orang mukmin, kemudian memberikan nikmatnya ketika ia di surga dan terus menerus tanpa ada akhirnya. Juga misalkan memberi balasan kepada orang kafir di akhirat kelak, di neraka dan lain sebagainya. Itu adalah kudrah Allah, kekuasaan Allah yang tiada akhir, terus menerus. Di sini Allah berfirman, qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Nah, sifat kudrah dan iradah Allah adalah tunggal, esa, tidak berbilang. Itu tadi mustahil jika kudrah atau jika kuasa Allah Subhanahu wa taala ada dua misalkan atau berbilang, itu bisa menimbulkan kekacauan. Misalnya kudrah, kuasa yang satu menghendaki terjadinya tsunami, kuasa yang kedua tidak menghendakinya terjadi tsunami. Nah, di situ akan terjadi kekacauan. Nah, di sini maka sifat kudrah itu tunggal, esa, tidak berbilang. Perbedaan sifat kudrah itu mewujudkan atau meniadakan. Di sini kudrah itu yang seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu adalah
mewujudkan atau meniadakan. Berbeda dengan sifat iradah. Iradah itu kehendak, yaitu hanya menentukan saja, menentukan hal-hal yang mungkin. Gitu. Kemudian sifat qudrah itu mewujudkan atau meniadakannya. Seperti kemarin contohnya itu adalah sifat iradah. Contohnya itu adalah sifat iradah. Allah menghendaki, Allah menginginkan, misalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi mukmin. Nah, Allah juga menghendakinya atau berkuasa untuk menjadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah seorang mukmin. Nah, Allah juga ridha. Kemudian ada lagi, misalkan Allah berkehendak namun Allah tidak kuasa, tidak memberi kuasa gitu. Kadangkala Allah berkehendak namun Allah menginginkan namun Allah tidak mewujudkannya. Kadangkala Allah mewujudkannya namun Allah tidak menginginkannya. Nah, di situ hikmahnya itu hanya Allah yang tahu. Nah, di sini ada hikmah-hikmahnya. Nah, kadangkala manusia ini terbatas pengetahuannya untuk mengetahui hikmah dari segala sesuatu. Itu ya hanya Allah lah yang tahu segala detailnya. Manusia hanya berusaha. Oke. Nah, itu tadi berarti ta'aluk sifat iradah dan qudrah. Iradah kehendak dan qudrah adalah kuasa, memiliki ta'aluk yang sama, yaitu ta'aluk kepada hal-hal yang mungkin, yaitu mungkin ada dan mungkin tiada. Perbedaannya, sifat qudrah itu mewujudkan atau meniadakan, menjadikan manusia ada, menjadikan alam semesta ada, atau meniadakan alam semesta. Misalkan nanti di hari akhir alam semesta sudah lenyap gitu. Nah, itu adalah qudrah Allah. Sedangkan sifat iradahnya hanya menentukan saja. Jadi ya itu tadi ya, jika Allah berkehendak, Allah bisa saja mewujudkannya atau meniadakannya. Ya, kemudian ta'aluk sifat dan kalam. Nah, ta'aluk sifat ilmu dan kalam. Nah, sifat ilmu dan kalam bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki ta'aluk yang sama. Ta'aluknya itu lebih luas cakupannya daripada ta'aluk qudrah dan iradah. Jika qudrah dan iradah ta'aluknya kepada hal-hal yang mungkin saja, nah sifat ilmu dan kalam ini memiliki ta'aluk yang luas. Ta'aluk sifat ilmu bagi Allah meliputi segala hal yang wajib, jaiz maupun mustahil. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal yang pasti ada, yang mungkin ada dan mungkin tiada, dan segala hal yang pasti tiada. Nah, yang pasti ada ini adalah hal-hal yang wajib. Misalnya Allah mengetahui bahwasanya ia adalah qadim. Allah adalah Tuhan yang qadim, yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Misalkan, nah itu adalah hal-hal yang wajib terjadi, yang pasti ada, yang wajib. Dan nalar kita, akal manusia itu pasti mewajibkan adanya. Allah itu, Tuhan itu pasti esa,
mustahil ya berbilang. Nah, pasti esa ini Allah mengetahuinya, mengetahui hal yang pasti ada. Nah, yang mungkin ada dan mungkin tiada yaitu alam semesta beserta isinya. Karena ia bersifat mungkin bisa ada, mungkin bisa tiada gitu. Seperti keberadaan manusia, keberadaan kita tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, itu karena ada yang menjadikan kita ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan segala hal yang pasti tiada. Apa yang segala hal yang pasti tiada? Yaitu adalah sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah. Atau misalnya ada dua Tuhan, itu mustahil dan pasti tiada. Hanya satu Tuhan. Dua Tuhan itu pasti tiada, pasti hanya ada satu Tuhan gitu. Atau Allah memiliki sifat, atau Allah memiliki sifat kekurangan, itu mustahil terjadi. Karena apa? Allah maha berkehendak, Allah maha kuasa, Allah maha qadim. Tidak mungkin Allah memiliki memiliki sifat-sifat yang mengurangi keagungannya. Nah, di sini qala ta'ala wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui atas segala sesuatu. Pengetahuan Allah itu meliputi hal-hal yang wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, begitu juga ta'aluk sifat kalam. Kalamullah yang kemarin, kalamun nafsi. Yang kemarin itu kalam Allah itu terbagi menjadi dua, ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Nah, Al-Quran ini adalah kalam lafzi, namun mempunyai kandungan yaitu kalam nafsi. Mempunyai kandungan kalam nafsi gitu. Yang mana kandungannya adalah qadim gitu. Nah, di sini ta'aluk sifat kalam juga pada sesuatu yang wajib, mustahil, dan jaiz, mungkin. Nah, perbedaan keduanya adalah ta'aluk sifat ilmu adalah inkisyaf, sedangkan ta'aluk sifat kalam adalah dilalah, petunjuk. Jadi inkisyaf itu menyingkap. Jadi sifat ilmu itu sifatnya inkisyaf, menyingkap. Allah itu segala sesuatu ini baik yang mustahil, wajib, dan jaiz itu Allah mengetahuinya. Terbuka segala penutup ya, karena Allah tidak penglihatan Allah tidak seperti penglihatan manusia gitu. Jadi mengetahui meliputi segalanya. Inkisyaf di sini maksudnya gitu, menyingkap. Adapun ta'aluk sifat kalam adalah dilalah atau petunjuk. Nah, seperti kalam Allah dalam Al-Qur'an, ada yang menunjukkan wajib kepada hal-hal yang wajib akli. Misalnya qul huwallahu ahad, katakanlah dialah yang maha esa, Allahus samad, dan adalah Tuhan yang Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, kalam Allah di sini dalam surat Al-Ikhlas ini adalah yang wajib akli adanya. Maksudnya apa? Pasti ada, pasti wajib adanya gitu. Allah itu esa. Nah, di sini dilalahnya, petunjuknya, ayat ini menunjukkan, kalam Allah ini menunjukkan sesuatu yang wajib akli. Nah, begitu. Kemudian ada ayat Allah yang menunjukkan mustahil akli, yaitu secara akal itu mustahil adanya. Misalnya apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad, dan dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini adalah kalam yang mengandung mustahil akli, mustahil akal. Secara akal itu menolak bahwasanya Allah itu diperanakan dan beranak. Makanya dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, di sini menunjukkan, kalam ini menunjukkan pada hukum mustahil akal gitu. Kemudian juga menunjukkan pada hal-hal yang mungkin terjadi, seperti firman Allah, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura.
dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Ma'an tahura, air yang amat bersih. Nah, di sini kan ma'an tahura, air di sini bersifat mungkin, tadinya dari ketiadaan menjadi ada. Gitu. Kemudian inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Nah, di sini juga manusia ini bersifat mungkin, menciptakan. Ketika diciptakan itu pasti dari ketiadaan gitu. Manusia diciptakan dari ketiadaan. Allah menjadikan setetes mani, menciptakannya dari setetes mani yang bercampur kemudian dilahirkannya. Nah, seperti itu. Manusia dan alam semesta ini bersifat mungkin ada dan mungkin tiada. Maka sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan inkisyaf, penyingkapan, yaitu Allah mengetahui segala yang tersingkap bagi manusia, karena tidak ada yang tersingkap bagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Intinya Allah mengetahui segala sesuatu, meliputi hal-hal yang wajib, mustahil dan jaiz. Kemudian juga kalam Allah itu dilalahnya, petunjuknya itu meliputi hal-hal yang wajib, mustahil dan jaiz gitu. Nah, di sini ada tabel ta'aluk sifat ma'ani. Kita baru bahas 4 sifat ya. Baru membahas 4 sifat. Ya, insyaallah yang 3 lagi dan ditambah idrok kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Hadza minni, nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.